bin Ahmad Syahjalal kan? Ya. Itu Syahjalal itu tambahan mereka. Asalnya Syahjalal itu nggak ada. Gitu. Nggak ada. Jadi Jamaluddin Al-Husain mereka. udah yakin. Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Al-Bukhari. Saya nggak bawa kitabnya. Gitu. Saya ada datanya. Itu lahirnya di Aceh. Abad tahun 707 Hijri lah. Nah, 707 Hijri Ali As-Sakran itu belum tahu siapa engkong buyutnya. Oh iya. Belum tahu dia Habib. Belum bikin nasab dia belum. Lagi yang belum lahir pun. Belum lahir. Sementara engkong kita itu udah lahir di Aceh. Nah, perjalanan Aceh ke Jawa ini kan melalui kata orang India segala macam nggak ada. Karena Aceh itu sudah ada daulat Islam itu abad 2 Hijri yang dibawa oleh Said Muhammad Al-Baqir. Gitu loh. Pertama, maka di sini ada Subakir. Itu Said Subakir, itu Said Muhammad Al-Baqir melalui Pasai dia datangnya belum ada apa-apa itu. Gitu loh. Nah, pernah dengar nggak Ali Zainal Abidin? Iya, betul. Nah, sebetulnya Muhammad Al-Baqir ini digelar juga nama lainnya Ali Zainal Abidin. Nah, menginjakkan kakinya di Lamuri Aceh Utara, Pasai. Nah, maka kita bilang Aceh ini kata negeri keramat katanya dulu. Serambi Mekah. Enggak, belum ada Serambi Mekah. Jadi kata orang tua kami, secara turun-menurun Aceh ini negeri keramat. Tanah yang sudah pernah diinjak oleh Sayyidina Ali, gitu loh. Ya kan? Nah, apakah riwayat diinjak oleh Sayyidina Ali betul Sayyidina Ali atau Zainal Abidin yang digelar kepada Imam Muhammad Baqir? Gitu loh. Gitu. Karena Imam Muhammad Al-Baqir kan nisbatnya bin Ali Zainal Abidin. Gitu loh. Siapa ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir? Imam Ali Zainal Abidin. Nah, dari situ langkah kaki ke Pulau Jawa. Maka 3 negeri yang paling kuat di Indonesia ini, Sumatera itu udah dilalui Imam Muhammad Baqir. Sumatera, Jawa, ya kan? Kalimantan. Nah, berarti Jawa mewakili Bali, yang lain-lain gitu kan? Madura, NTB, semua gitu kan? Nah, Kalimantan mewakili Sulawesi dan yang macam-macam lah. Gitu. Maka 3 wilayah ini yang dikhilafkan oleh ulama mufassir. Imam Mahdi yang akan muncul di Timur Mekah. Timur Mekah itu ada yang menggambarkan Indonesia pastinya, tapi letaknya ada yang bilang Aceh, ada yang bilang Jawa. Gitu, dan ada yang bilang Kalimantan, tapi yang lebih kuat itu Aceh sama Jawa. Nah, maka karakter orang Jawa ini karakter orang Madinah. Gitu, karakter orang Aceh, karakter orang Mekah. Gitu. Jadi datang Mbak Alawi ini pengacau keamanan sebetulnya. Gitu. Yang dulu-dulu kita ya, kalau saya dari dulu, kalau cuman kita belum tahu umudun nasab ya. Kalau kata orang tua saya itu Habib-habib yang ada di sini ini keturunan India Keling. Gitu. India hitam. Karena si Utsman bin Yahya kan Keling. Gitu. Ya seperti itu. Jadi perjuangan kita ini gak usah kita ini harus merdeka daripada sistem adu domba. Sistem adu domba yang dipakai oleh Belanda sekarang dipakai oleh Ba'alawi. Ya. Harusnya kita ini sudah merdeka dengan konsep itu. Kita jangan ada berita langsung kita terpengaruh. Jadi setiap dapat berita tentang apapun di media yang menjatuhkan muruah perjuangan kita, ini otak kita harus tahu ini adalah
adu domba. Adu domba. Ini hoak gitu. Nanti Mbak Alawi bisa-bisa. Udah pasti dari dia. Ya, pasti Gitu. bisa. Paham ya kira-kira? Ya. Jadi kalau sudah datang informasi yang ada di media yang menjatuhkan marwah atau perjuangan kita mengkoreksi atau menyatakan saya begini begitu, apa kayak kemarin itu kan lagi viral masalah saya nggak cocok sama DNA kan. Yeah. Orang pengen nanya, kenapa Syed Qori begini. Nah itu kita sudah kena metodologi adu domba. Gitu. Kita tidak bisa, Pak, menyatukan pendapat terkait masalah DNA. Saya punya pengetahuan dan saya punya kebijakan kan gitu kan. Yeah. Yang teman yang lain juga sama. Jadi ketika ada perbedaan ini digojlok sama mereka, digoreng. yang paling penting sepakat kita Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi dari sudut nasab. Soal DNA itu kan masail hadithiyah, masalah-masalah baharu, sains namanya kan. Nah, ketika kita memahami sains di zaman sekarang dengan retorika kemampuan kita, nggak mungkin bisa ketemu satu paham. Gitu. Contoh aja, dulu waktu ada program pertama sains munculnya uang kertas, banyak ulama nggak setuju uang kertas, bahkan nggak sah jual beli uang kertas itu. Kenapa? Mana ada nilai uang kertas? Apa kertas disobek juga nggak ada nilainya, ya kan? Betul tak? Dulu kan keping emas ya. Keping emas ada nilainya kan? Ini nggak ada kimah. Macam mana bisa menjadi nilai tukar? Maka ulama dulu tetap bersepakat bahwa tetap ada yang berpendapat bahwa nggak sah jual beli uang kertas ini, gitu. Tapi lambat laun sains berjalan. Sementara hukum tetap jalan, yang ngakuin ya wis gitu kan, tetap berjalan. Tetapi akhirnya uang emas itu kalah. Kenapa? Emas ini kan logam mulia. Ya semakin zaman semakin banyak diambil, semakin kurang. Ya kan? Akhirnya dari bentuk logam emas menjadi logam perak. Jadi uang kan dulu zaman Soeharto juga ada kan? Ada uang kelinting tuh, uang perak, ya kan? Terus jadi besi putih, ya kan? Dari kuningan. Itu kan semakin nilainya kan semakin nggak ada, semakin menurun. Pakai logam itu. Nah, artinya perjalanan hukum-hukum terkait masalah hadithiyah, mazhab baharu itu menyangkut kebijakan kemudian. Nah, DNA ini sekarang kan muskilah. Ada yang bilang hanya dapat memverifikasi nasab yang dekat, ya kan? Ada yang bilang biarpun sampai ke Nabi Adam juga bisa, kan gitu kan? Nah, ini perbedaan perspektif pandangan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui detail betul tentang DNA. Karena kita bukan peneliti tentang DNA. Jadi yang paling pas itu ya pakar ahlinya. Penelitinya, penemunya yang bisa menjelaskan, gitu loh. Nah, lambat laun semakin berkembang waktu, DNA ini nanti akan ada study university, gitu loh. Ya kayak dulu golongan darah, ya kan? Di awal-awal kan nggak percaya orang golongan darah, gitu kan? Semakin berjalan begitu. Maka saya berpikir ya, metode mereka sebenarnya mereka bingung. Sebenarnya nggak pakai DNA pun nasab Alawi hancur, palsu. Sudah rungkat, Udah rungkat. Dari manuskrip saja sudah hancur Pak Alawi. Iya. Dan sekarang dia mau nolak DNA, mati juga nasab dia. Mau ngomong apa? Intinya gini, oke, sekarang DNA. Yang gue masalahkan, kalau lu memang keturunan Nabi, ya kan? Ngapa DNA lu melenceng, itu aja. Taruh itu DNA nggak bisa memverifikasi nasab lo, benar apa salah. Kenapa yang lain bisa J? Kenapa orang-orang yang benar-benar Arab, Bani Hashim bisa J? Kenapa lo sendiri? Yang lain gitu. Betul. Padahal muka lo muka sono, kan gitu.
Oke, sekarang nggak terima. Ya, lu nggak mau tes DNA. Kenapa lu takut? Iya. Kata tes DNA aja. Saya curiga malah mereka para Ba'alawi sudah tahu sebetulnya dirinya Sudah, betul ya. sudah. Iya, tahu, Pak. Itu saya sudah Jadi dapat PR bocoran. dua untuk Ba'alawi, satu menjawab manuskrip saja juga tidak mampu, Nggak mampu. apalagi ke arah tes DNA. Ntar rokok Samsung. Samsung. Iya. Tes Sebetulnya kan itu mudah untuk dijawab kalau memang benar manuskrip, ambillah data yang seimbang, kemudian beliaunya dengan besar hati siap untuk dites DNA kan begitu? kalau saya mah begini nih. Kalau ada orang bilang kitab sejaman, sebetulnya kan tuh paham, pemahaman dalam memverifikasi sesuatu. Begini, gini. Oke, lu nggak mau pakai kitab sejaman nggak masalah. Cuman yang gue perlu tahu itu si Ubaidillah, engkong lu taunya dari mana? Iya. Gitu loh. Misal contoh nih, maaf ini Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Iya. Ali Khalid Kasam, terus cerai sampai ke sono no. Yang bikin no, yang bikin. Yang jauh. Ya kan? Dia bilang bahwa kakek kami namanya Ubaidillah, anaknya Ahmad bin Isa no. Ya. Pertanyaan dia dari mana tahu Iya. bahwa kakek dia namanya Ubaidillah, anaknya Ahmad? Datanya dari mana? Iya. Gitu loh. Kan orang nggak mungkin bisa sekonyong-konyong tahu. Ya. Gitu loh. Nah sekarang gini, jenengan tahu nggak kalau misalkan jenengan bukan keturunan Wali Songo, bukan Sadang, ada punya manuskrip. Terus saya tanya, sampean tahu nggak kakek buyut sampean yang ke-20? Nggak tahu kan? Terus ketika sampean buat, orang pasti tanya dari mana lu tahu kan gitu? Betul. Iya kan? Betul. Yang kita ingin kita cari tahu Ubaidillah anaknya sopo kan gitu. Itu masa nggak ada data. Iya. Nah sekarang kita mau bicara nasab siapa? Orang tuh mau nuduh nasab saya. Orang kena. Uang nasab saya juga punya data kok. Iya. Saya data manuskrip punya data yang ditulis di abad 12 Hijri. Ya kan? Uang nasab dia belum ada, kita udah ada. Iya. Robitoh dia belum ada, kita udah ada. Ya kan? Buku nasab dia belum ada. Catatan nasab, kitab nasab Samsul Zahirah belum lahir, manuskrip saya sudah ada, gitu. Tapi bedanya memang tidak dipublikkan punya kita kan. Kalau kita kan kekeluargaan, Ya, di lingkaran keluarga saja yang tahu itu. karena bangsa kita kan, publikasi. kita ini kan sudah dari kesultanan, kita sudah mulia dengan nama raja, ngapain nyantol-nyantol nama nabi gitu loh. Iya. Sombong amat gitu loh. Hah? Sombong apa? Iya, terlalu berlebihan. Kakek kita dengan keilmuan ulamanya dan dengan konsep menjadi seorang rajanya sudah mulia. Kenapa kita harus buat mulia? Kalau orang itu kan orang lapar. Kalau nggak bawa nama Nabi, nggak mulia. Nun mati ketemu baja nggak tahu. Coba. Ini tak kasih lihat.